Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Cutnela Asyifa STMT. Saya merupakan dosen tetap di Program Studi Sarjana Teknik Sipil Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Saya sudah bergabung menjadi dosen tetap sejak tahun 2022. Saya akan melakukan penyusunan dokumen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Analisis Struktur yang diajarkan pada semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah SCES 1007. Mata kuliah Analisis Struktur 1 memperkenalkan pengertian mengenai gaya, aksi, reaksi, gaya lintang, gaya normal, jenis tumpuan, dan penentuan momen untuk struktur statis tertentu, yaitu balok sederhana, balok yang ditumpu oleh lebih dari 2 tumpuan, pelengkung 3 sendi, dan portal. Selain itu, analisis gaya batang struktur rangka dengan metode titik kumpul, Ritter, dan Cremona, serta penentuan momen maksimum akibat muatan bergerak juga dipelajari pada mata kuliah ini. Mahasiswa akan diberikan latihan-latihan yang akan mengasah kemampuan di bidang analisis struktur. Pada mata kuliah ini terdapat 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan teori dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Perkuliahan Analisis Struktur 1 diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi Universitas Syah Kuala yang dapat diakses pada elearning.usk.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS dan kontrak perkuliahan pada e-learning dan juga pada grup WhatsApp. Diskusi interaktif, studi kasus, dan aktivitas partisipatif akan dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu ceramah interaktif untuk membangun pemahaman mahasiswa dan case method atau studi kasus berbasis kelompok sebagai bentuk aplikasi materi yang sudah diajarkan. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan yang menjadi target yaitu meliputi CPL 02 dan 04, yaitu CPL 02 kemampuan merancang dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai religius, humaniora, dan lingkungan dengan mengacu pada peraturan standar, kearifan lokal, dan etika ilmiah dalam menghasilkan solusi, gagasan, atau pemikiran kritis. CPL 04 yaitu kemampuan untuk menyelidiki, menganalisis, dan menginterpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa, serta merumuskan alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan rekayasa. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi CPMK 0202, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam analisis dan perhitungan struktur statis tertentu. CPMK 0402, mahasiswa mampu melakukan analisis data pada struktur statis tertentu. Media pembelajaran yaitu melalui buku ajar dan PowerPoint. Materi pembelajaran pada analisis struktur 1 meliputi 1. Pengenalan gaya, momen, beban, dan tumpuan. 2. Analisis balok dengan 2 tumpuan, cantilever, gerber, dan portal, serta penggambaran bidang momen dan bidang geser. 3. Garis pengaruh, balok, dan rangka. 4. Analisis gaya batang struktur rangka dengan metode titik kumpul, Ritter, dan Cremona. Kemudian, penilaian pada mata kuliah analisis struktur ini mencangkup aktivitas tugas dengan bobot 27,5%, kuis dengan bobot 7,5%, ujian tengah semester dengan bobot 5%,
partisipatif atau case method dengan bobot 52,5% dan ujian akhir semester dengan bobot 7,5%. Proses pembelajaran yang dilakukan memuat unsur DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, lalu aktivitas partisipatif, yaitu kemampuan analisis terhadap studi kasus, kerjasama dalam tim, dan kemampuan presentasi hasil yang dilakukan. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan hasil evaluasi disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan lulusan yang mumpuni dalam analisis struktur. Demikian paparan saya mengenai mata kuliah analisis struktur. Mari kita simak video pembelajaran mata kuliah analisis struktur. Semoga tayang ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini merupakan pertemuan pertama kita, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cutnela Ashifa, saya merupakan staf pengajar di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala sejak tahun 2022, jadi masih tergolong baru. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik, sehingga kita bisa menyelesaikan perkuliahan ini bersama-sama dengan nilai yang memuaskan. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya juga mengingatkan untuk melakukan absensi. Absensi ada di SIM kuliah. Kalian bisa absensi di SIM kuliah semuanya, nanti di akhir perkuliahan saya akan melakukan absen. Jadi untuk memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai analisis struktur 1. Namanya analisis struktur. Kira-kira kita akan berbicara mengenai apa ya? Struktur bangunan. Struktur tuh ada apa-apa aja ya? Ada? Ada bidang apa? Bidang atau rangka? Struktur plane, frame. Ada struktur solid. Ada lagi? Kalau secara umum, kalau misalnya struktur itu ada seperti yang udah dijelaskan ya kan? Ada beberapa variasi, ada beam juga ya. Ada beam yang harus kita selesaikan. Jadi sebenarnya kalau misalnya struktur itu adalah elemen yang mungkin udah sering kita temukan sehari-hari. Kalau misalnya bangunan gedung salah satu contoh dari struktur nggak ya? Ya. Kalau misalnya badan kita sendiri itu terdiri dari struktur nggak ya? Ya, struktur rangka. Pernah dengar kan ya? Struktur rangka, struktur tubuh, ya kan ya? Jadi struktur itu bukan merupakan hal yang baru lagi. Lalu kita melakukan proses di dalam strukturnya itu adalah proses analisis. Lalu ada beberapa referensi yang bisa dijadikan acuan untuk pembelajaran mata kuliah analisis struktur ini. Untuk materi dan RPS-nya nanti juga akan saya berikan. Saya harap nanti dibuatkan satu grup. Di grup itu nanti akan saya share materi, ataupun RPS-nya kita, ataupun nanti apa yang dibutuhkan. Materi hari ini, kita akan belajar mengenai awalnya pendahuluan, lalu pengertian gaya, mengenai muatan, lalu ada rangkaian muatan, dan peletakan. Peletakan, jepit, sendi, roll, serta penggunaannya. Jadi ini seperti yang kita bahas tadi, ini adalah contoh-contoh daripada struktur. Kalau yang kiri, yang sebelah kanan ini, struktur apa ya kira-kira? Kayu. Struktur rumah sederhana boleh ya kita bilang ya? Boleh, struktur kayu. Rumah Aceh ya kan ya, struktur kayu. Kalau yang ini, kelihatan nggak? Kelihatan. Ini struktur apa ya? Gedung, ya kan? Ini sudah gedung pencakar langit ya. Udah gedung bertingkat tinggi, ya kan ya? Pasti ada perbedaan waktu kita melakukan analisis struktur.
Tapi kedua gambar ini dikategorikan sebagai bagian daripada struktur. Ini struktur dan yang ini juga merupakan sebuah struktur. Dua-duanya bagian dari struktur. Lalu untuk analisis struktur, di mana kalau di dalam KBBI, analisis itu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Itu kita lakukan analisis. Lalu kalau berdasarkan KBBI, struktur itu adalah cara sesuatu itu disusun atau dibangun yang disusun dengan pola tertentu dan pengaturan unsur atau bagian dari suatu objek ataupun sistem. Ini yang dinamakan dengan analisis struktur. Jadi untuk teknik sipil sendiri merupakan ilmu terapan di mana kita di sini akan mempelajari untuk merancang, membangun, dan juga memelihara serta memperbaiki daripada bangunan. Jadi di bagian daripada perancangannya ini adalah yang kita lakukan dengan analisis, yaitu dengan menganalisis strukturnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, analisis struktur itu proses yang seperti apa ya? Ada yang mau kasih pendapat? Kira-kira analisis struktur itu proses yang seperti apa ya? Apakah dia proses akhir dari perancangan? Bukan, ya. Jadi proses apa dia? Evaluasi, tadi ada yang menyebutkan. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Ini alat bukan ya? Atau bagian yang kita lakukan bukan ya? Ya, buat apa ya? Untuk merancang, ya kan? Untuk mengetahui ketahanan sebuah bangunan. Kira-kira sekilas kalau kita lihat di sini, dalam analisis struktur, apa aja ya yang kita butuhkan diketahui? Model, ya kan? Lalu ada beban, ya kan? Beban-beban yang bekerja. Contoh, misalnya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebenarnya analisis struktur ini udah pernah juga kita terapkan, tapi kita tidak menganalisa secara rinci. Contoh, kalau misalnya tasnya kita nih, kita semua bawa tas kan ya? Waktu kita bawa tas, waktu kita pakai dan kita membawa tas kita, mungkin kita merasa tidak keberatan, ya kan? Tapi kalau ada adiknya kita yang umurnya masih 3 tahun, mau bawa tas kita yang isinya ada laptop, ada buku, dan lain sebagainya, kira-kira respon kita apa ya? Jangan, berat, ya kan? Apa yang kita khawatirkan? Jatuh, ya kan? Kita khawatirkan adik kita jatuh karena berat, ya kan? Jadi ini sebenarnya proses yang sudah kita lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita tidak melihat secara rinci, ya kan? Apa yang diketahui? Kita tahu ada beban yang mau dibawa sama adik kita, dan kita tahu kira-kira adik kita itu tidak akan mampu menahan bebannya. Jadi yang dikhawatirkan apa? Dia jatuh, ya kan? Sama juga seperti bangunan. Jadi kita tahu akan ada beban-beban apa saja yang bekerja pada bangunan tersebut, dan kita lakukan analisis untuk kita melihat apakah bangunannya itu tetap stabil ataupun tidak jatuh, ataupun tidak kolaps, ataupun tidak runtuh ketika menahan beban-beban yang bekerja pada struktur. Lalu ada yang dinamakan dengan gaya. Kenapa ada gaya? Karena gaya itu adalah suatu penyebab yang dapat mengubah sebuah benda dari keadaan diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Di mana gaya itu digambarkan sebagai vektor yang memiliki arah dan besaran, dan garis yang dilalui gaya itu disebut dengan garis kerja gaya. Lalu gaya-gaya itu akan memberikan titik tangkap gaya yang bekerja pada sebuah benda yang bisa dipindahkan pada sepanjang garis dari kerjanya. Jadi ini ada titik tangkap gaya, ini ada arah daripada gaya. Ini merupakan besaran daripada gayanya. Jadi untuk gaya sendiri itu dibedakan menjadi adanya gaya luar dan gaya dalam. Kalau gaya luar itu adalah gaya-gaya yang berdasar dari luar yang menimpa benda. Lalu kalau gaya dalam adalah gaya-gaya yang terjadi di dalam benda akibat dari gaya-gaya luar yang menimpanya. Jadi misalnya ini sebuah benda, ini ada gaya luar, ada P, ini ada gaya luar, ada N. Lalu ada gaya dalam yang diberikan, ada arah ke atas dan ke bawah. Ini buat apa? Ini untuk memastikan gaya-gaya
luarnya ini bisa ditahan oleh benda tersebut. Jadi dari bermacam gaya itu juga ada yang disebut dengan resultan gaya. Kenapa? Karena tadi kebetulan mungkin kalau misalnya kita pakai tas nanti ada arah gayanya yang sesuai dengan gravitasi. Mungkin ada arah gaya yang tidak sesuai juga dengan gravitasi atau ada gaya tarik dan sebagainya. Lalu kita juga tetap memberikan usaha di dalam tubuh kita agar kita tetap bisa berdiri dengan tegak. Ini adalah beban berdasarkan sifatnya, itu ada beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa, dan beban khusus. Tapi kalau berdasarkan bentuknya, pembebanan terhadap sebuah konstruksi, itu secara umum itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada beban atau muatan terpusat, atau muatannya itu titik. Jadi bebannya itu yang tertuju pada suatu titik. Contoh misalnya manusia, perabot, dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan dengan beban titik. Lalu ada juga yang dinamakan dengan beban atau muatan terbagi rata. Jadi kalau muatan terbagi rata, bebannya itu tidak tertuju pada satu titik, tetapi terbagi merata di sepanjang beban tersebut, di sepanjang benda tersebut. Jadi dia terbaginya itu merata, misalnya di balok, plat, lantai, dan lain sebagainya. Jadi dia di sepanjang bagian bendanya itu ada beban yang terbagi secara merata. Tetapi ada juga beban yang terbagi tidak merata. Misalnya ada satu bagian yang akan menahan beban lebih besar jika dibandingkan dengan bagian yang lain. Bentuknya dapat berupa segitiga maupun segitiganya itu apakah sama sisi ataupun bentuknya trapesium dan lain sebagainya. Ini adalah contoh untuk beban terbagi rata dan ini beban terbagi tak merata. Jadi ini adalah beban-beban atau muatan yang akan kita analisis di strukturnya kita. Di dalam sebuah struktur, itu ada yang dinamakan dengan tumpuan. Tempat perletakannya itu, atau disebut dengan tumpuan daripada struktur. Jadi, tumpuan itu dikatakan dengan landasan, di mana sebuah konstruksi itu diletakkan kepadanya. Jadi, ini misalnya ada sebuah konstruksi jembatan, ya kan? Di ujung-ujungnya, nanti itu akan diberikan tumpuan, tempat dia bertumpu nanti di situ. Di mana dalam konstruksi itu ada 3 jenis tumpuan, yaitu sendi, roll, dan jepit. Ada 3 buah tumpuan. Ini adalah hal yang penting untuk diketahui. Ada tumpuan sendi, ada roll, lalu ada jepit. Ini adalah 3 jenis tumpuan. Kenapa? Ini penting untuk diketahui, karena nanti kita akan berbicara dengan melihat tumpuannya dulu. Kita lihat tumpuannya dulu, baru kita melakukan analisis struktur. Jadi kita harus tahu tumpuannya itu apa berdasarkan gambarnya. Ini gambar untuk tumpuan sendi, ini roll, ini jepit. Jepit nanti ada juga nggak yang ke kayak gini? Ada juga, boleh juga. Tapi kalau notasinya seperti ini dinamakan dengan tumpuan jepit. Lalu untuk tumpuan sendi, itu dia bisa menahan 2 buah gaya, yaitu gaya horizontal dan gaya vertikal. Jadi kalau ada tumpuan sendi, akan ada 2 reaksi yang diberikan oleh tumpuannya, yaitu reaksi secara horizontal dan vertikal. Berarti kalau kita lihat tumpuan sendi, berarti nanti kita akan menghitung 2 buah reaksi. Reaksi horizontal dengan reaksi vertikal. Contohnya seperti apa? Contohnya ini, perletakan dengan tumpuan sendi. Kalau kita zoom, ini akan memberikan reaksi secara vertikal dan horizontal. Ini untuk tumpuan sendi. Lalu ada yang dinamakan dengan tumpuan roll, di mana tumpuan roll itu hanya bisa menahan
searah vertikalnya aja. Kalau roll berarti satu reaksi yang akan kita dapatkan atau yang kita cari, yaitu reaksi searah vertikal. Contoh penggunaannya itu dapat dilihat pada gambar. Nih contoh roll. Ini roll yang digunakan. Jadi kalau lihat-lihat nanti misalnya main-main ke jembatan, coba lihat dari samping, itu nanti kelihatan dia ditumpu oleh tumpuannya apa. Ini roll. Lalu yang terakhir ada tumpuan jepit. Kalau jepit, ini ada 3 buah reaksi, yaitu ada searah vertikal, horizontal, dan juga momen. Jadi ada 3 buah. Ada vertikal, ada horizontal, dan juga ada momen. Ya. Yang ini memang notasinya seperti ini. Buat roll. Jadi perbedaannya kalau dia seperti ini, berarti ini tumpuannya sendi. Kalau yang ini dia tumpuannya roll. Berarti kalau kalian buat roll, kalian harus buat ada lingkaran seperti ini. Memang bentukannya seperti ini, notasinya. Ini juga kalau kalian lihat seperti ini, berarti bentuknya itu jepit. Nanti kalau kita udah tahu, kita akan menganalisis beban-beban, ada reaksi yang mau kita cari, lalu kita juga akan menghitung gayanya. Ada gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang garis kerjanya berimpit ataupun sejajar dengan sumbu batangnya. Ataupun sesuai dengan sumbu batangnya. Kalau misalnya lihat gambar ini, kira-kira udah tahu? Kalau saya buat ini bagian A dan bagian B, kira-kira ini struktur yang ditumpu oleh berapa tumpuan? 2. Ada tumpuan apa aja ya? Sendi dan roll. Yang di A itu apa? Sendi. Yang di B? Roll. Apakah ada beban yang bekerja? Ada. Bebannya apa ya? Beban garis atau beban terpusat ya, yang beban titik tadi. Di sini ada beban. Apakah ada beban terbagi rata? Di dalam ini? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak diperhitungkan. Beban terbagi rata nggak ada. Hanya ada satu tipe beban. Jadi kita bisa lihat nih, di dalam ini kita udah bisa identifikasi dia itu ada bebannya apa aja, lalu tumpuannya itu apa, sehingga nanti kita akan cari reaksinya, ya kan? Reaksinya itu akibat apa ya? Akibat aksi, ya kan? Atau akibat ada beban yang bekerja pada strukturnya kita. Kira-kira di bagian titik A, ini akan ada berapa reaksi ya yang akan didapatkan? 2. Apa aja? Vertikal dan horizontal. Kalau di B, 1. Hanya arah vertikal. Jadi ini yang akan kita dapatkan. Lalu nilainya positif, itu jika gaya normalnya itu tarik, dan negatif jika gaya normalnya itu tekan. Ini notasinya untuk penggambaran bidangnya. Lalu dari gaya normal ada gaya lintang. Gaya lintang itu adalah susunan gaya yang tegak lurus dengan sumbu batangnya. Jadi positif jika searah dengan jarum jam dan negatif jika berlawanan arah jarum jam. Berarti ini sama ya kayak yang tadi, kalau lihat seperti ini berarti udah tahu dia ditumpu oleh 2 buah tumpuan. Ada beban yang bekerja? Ada. Beban apa? Terpusat, ya kan? Lalu ada yang dinamakan dengan momen. Momen itu adalah hasil kali antara gaya dengan jarak. Jaraknya yang seperti apa? Jaraknya adalah yang tegak lurus terhadap beban ataupun arah gaya yang bekerja. Jadi untuk menghitung momen apa tadi? Gaya dikalikan dengan jarak. Jarak yang tegak lurus. Berarti kalau gayanya itu vertikal, jaraknya yang dihitung adalah jarak yang horizontal. Kalau gayanya itu horizontal, berarti jarak yang dihitung adalah jarak vertikal ke titik yang kita tinjau atau titik yang kita mau teliti, seperti itu. Baik, berikut adalah contoh soal untuk bebannya, itu adalah beban terpusat. Jadi kita udah melihat contoh soal untuk beban terpusat, namun masih ada variasi beban lagi nih yang belum kita selesaikan, yaitu beban terbagi rata dan beban terbagi tidak merata. Untuk 2 variasi beban ini, itu akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan kita akan menganalisis struktur dengan bebannya itu adalah beban merata dan beban tidak merata. Kesimpulan untuk pertemuan hari ini, gaya adalah penyebab
dari suatu benda, baik dari keadaan diam ke keadaan bergerak ataupun sebaliknya. Lalu untuk beban yang bekerja pada struktur, secara umum ada beban terpusat dan beban terbagi rata, dan ada juga beban terbagi tidak merata. Lalu untuk tumpuan, secara umum ada 3 buah tumpuan, yaitu tumpuan sendi, roll, dan juga jepit. Lalu gaya reaksi yang bekerja pada tumpuan itu berfungsi untuk menjaga kesetimbangan dengan adanya pengaruh aksi ataupun beban yang bekerja pada strukturnya kita. Lalu ada satu lagi, yaitu adalah persamaan-persamaan kesetimbangan yang kita gunakan untuk mendapatkan reaksi-reaksi struktur. Ada 3 buah persamaan kesetimbangan, yaitu sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal sama dengan 0. Ini untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan menganalisis balok dengan beban terbagi rata dan beban tidak terbagi rata. Untuk mengasah kemampuan dan supaya saya yakin masih banyak yang bingung di pertemuan hari ini, jadi ada tugas. Tugasnya yaitu untuk menentukan reaksi tumpuan dari struktur berikut. Strukturnya ditumpu oleh 2 buah tumpuan dan ada beban P1 dan P2 di sana. Dikerjakan boleh di double folio ataupun boleh di HVS. Harap semuanya mengerjakan masing-masing, kerja bareng-bareng boleh, ya nggak boleh hanya menyalin punya temannya. Saya harap semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan juga untuk mahasiswanya semuanya hadir, kita ada 40 orang, 40-nya semuanya hadir, jadi saya nggak akan absen satu persatu. Saya hanya mengingatkan saja untuk melakukan absensi di SIM kuliahnya kita. Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kelas hari ini saya tutup. Jika ada yang ingin ditanyakan dari hasil tugas-tugasnya, itu boleh ditanyakan pada pertemuan minggu depan. Sebelum kita tutup, saya tutup dulu dengan doa. Mari bersama-sama kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kelas hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menyaksikan video perkuliahan pada mata kuliah Analisis Struktur 1 yang di dalamnya telah memuat unsur DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Melalui tayangan ini, saya berharap proses pembelajaran yang saya laksanakan dapat menjadi gambaran nyata atas komitmen saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen yang saya ikuti. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.